Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya untuk kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah yang dicurahkan untuk kita, yang dianugerahkan untuk kita, nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling agung. Tentu juga nikmat Al-Quran, tentu juga adalah nikmat kita semuanya dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita syukuri nikmat ini dengan cara kita semakin berusaha untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita manfaatkan hari-hari kita dekat dengan Al-Quran, meneladani apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran, akhlaknya baginda Rasulullah adalah Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali bertemu untuk mentadaburi Al-Quran, untuk berikhtiar bersama-sama, menggali inspirasi dan memotivasi diri kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kali ini kita memasuki ayat yang kedua dari suratul Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat yang pertama dari Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu sungguh adalah ayat yang luar biasa. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah juga nikmat yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita semuanya. Demikian juga ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasa-rasanya kita sangat dekat dengan kalimat ini, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap hari berulang-ulang kali kita sebagai umatul Quran, sebagai umatnya Rasulullah, pasti mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap kali kita dapat nikmat, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu sudah pasti seorang muslim yang taat minimal 17 kali dia ucapkan dalam sholatnya. Sebab Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang kedua dari Al-Fatihah. Dan minimal seorang muslim itu 17 rakaat dia sholat, setiap rakaatnya harus membaca Al-Fatihah. Apa makna Alhamdulillahirabbil alamin? Dan apa motivasi atau ruh yang bisa kita ambil dari Alhamdulillahirabbil alamin? Tentu kita tidak mungkin untuk meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, para ulama-ulama ahli tafsir. Alhamdulillah, alhamdu, segala puji. Itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat alhamdu itu ada al, ya, al sama hamd.
Hamd itu artinya pujian. Al ini kalau kita merujuk yang disampaikan oleh para ahli bahasa Arab dan para ahli tafsir, maka al di sini adalah listighraqil jins, yaitu untuk merangkum, mendapati semua jenis maksudnya semua jenis pujian. Jadi alhamdu artinya semua jenis pujian, apapun bentuknya. Kalau itu bernama pujian, lillah, milik Allah. Kata-kata lillah itu dari kata li dan Allah. Li itu adalah huruf jar, ya kan? Litamlik. Kemudian para ulama menjelaskan lillah itu maksudnya hanya milik Allah. Jadi segala puji itu hanya milik Allah. Nah, menarik yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ada perbedaan antara alhamd asyukr. Antara alhamd ini sama-sama bentuknya pujian, ya. Alhamd itu adalah artinya pujian, dan syukur itu berterima kasih juga pujian. Kalau alhamd itu adalah bentuk pujian yang tidak selalu karena ada kebaikan yang diterima oleh orang yang mengucapkan pujian. Sementara kalau asyukur itu selalu timbulnya ada kebaikan yang tampak atau yang dirasakan, barulah keluar syukur. Kalau alhamd tidak selalu harus begitu. Kenapa? Karena yang dipuji itu udah pasti baik. Misalnya hamidtu, misalnya nih ya, dalam bahasa Arab misalnya, hamidtu Luqman ala syaja'atih. Aku memuji Luqman atas keberaniannya. Jadi sifat baiknya Luqman berupa keberanian itu yang membuat aku memuji dia. Tapi kan saat itu sebenarnya diriku ini tidak mendapatkan apapun dari Luqman, tapi karena Luqman ini memang dia punya keberanian yang layak dipuji, maka aku memuji dia. Itu adalah alhamd. Tapi kalau misalnya kita mengatakan syukur, maka misalnya syakartu Luqman, ya kan, ala musa'adati, aku berterima kasih kepada Luqman atas bantuan dia. Jadi ada bantuan dari Luqman. Itu perbedaan antara alhamd dan asyukur. Jadi alhamd ini lebih luas dari asyukur, ya kan? Tapi alhamd tidak selalu harus ada kebaikan yang diterima oleh yang memuji. Nah, ada kebaikan juga bisa alhamd juga. Karenanya alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dan pasti kalau Allah pasti selalu memberikan, mencurahkan kebaikannya, nikmatnya untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah ini juga sekaligus ada ikrar, ada pengakuan kita bahwa semua kebaikan di atas muka bumi ini sebenarnya sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita memuji, misalnya ada seseorang yang sangat dermawan, sangat baik kepada kita, ya mungkin ya kita dalam kondisi mungkin memerlukan bantuan, dia membantu, pokoknya begitu baik sama kita, maka kita memuji orang itu. Maka sesungguhnya Allah memberikan satu pemahaman dengan ayat yang kedua dari Al-Fatihah ini. Sesungguhnya yang lebih layak dipuji terlebih dulu sebelum orang tadi yang baik pada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang mencurahkan nikmatnya untuk orang itu, sehingga orang itu bisa membantu kita, bisa berbuat baik kepada kita. Allah juga yang menggerakkan hati orang itu, membukakan pikiran orang itu untuk mau membantu kita, dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah. Kemudian Allah ini disifati dalam kalimat ini,
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu artinya adalah Rabb dari alam semesta. Kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan Tuhan seru sekalian alam. Rabbun itu bisa berarti pemilik, bisa berarti pendidik, bisa berarti pemelihara, bisa berarti yang memperbaiki urusan orang lain. Dan itu semua ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamin itu jamak dari alam. Alam itu menurut para ulama usuluddin, ma siwallah, semua yang selain Allah itulah alamin. Jadi semua yang selain Allah itu adalah miliknya Allah. Semua yang selain Allah itu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang selain Allah itu yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang selain Allah itu yang memperbaiki, mengurusi urusan-urusan semua yang selain Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari Rabbil Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini kita bisa mengambil satu spirit, satu inspirasi penting, satu motivasi penting dalam hidup kita, bahwa urusan kita akan selalu baik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha memperbaiki, Allah Maha mengurusi, Allah Maha memelihara. Jadi kita tidak perlu dan tidak boleh untuk pesimis dalam hidup ini. Kita mesti optimis. Kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan kita, Allah yang maha baik, yang maha terpuji, yang kita pun tidak meminta, Allah selalu mencurahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar, ahli tafsir kontemporer dari Mesir. Syekh Sya'rawi mengatakan bahwa dengan Alhamdulillahirabbil alamin ini Allah mencontohkan cara memuji Allah yang simpel. Simpel tapi bermakna. Simpel, mudah sekali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara manusia seringkali untuk memuji sesama manusia itu kadang-kadang siapkan dia pidato dengan ahli-ahlinya bagaimana memuji ini, apa yang harus disampaikan, pakai konsep yang panjang. Sesungguhnya ya, Allah mencontohkan jangan berlebih-lebihan kalau memuji manusia. Sedangkan Allah yang maha baik saja mencontohkan cara memuji Allah sedemikian simpel. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan memuji manusia yang berlebih-lebihan itu berbahaya. Bisa membuat manusia itu keras kepala, manusia itu sombong, manusia itu kemudian kehilangan pemahaman atas dirinya karena banyak dipuji-puji, melambung dan melangit, dan itu berbahaya. Kita akan melihat dalam sejarah banyak tiran-tiran itu, orang-orang yang tiran-tiran itu karena terlalu dipuji-puji. Kalau kita melihat dalam sejarah para tiran itu, tiran-tiran modern itu, sampai balihonya, fotonya selalu dipajang di mana-mana, patungnya dipajang di mana-mana. Setiap acara-acara besar itu pujiannya panjang sekali untuk para tiran itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, ini para ulama juga menjelaskan, meskipun ini adalah kalimatnya dalam bentuk khobar, ya, segala puji itu milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ini kan
bentuk khobar, bentuk kabar untuk kita semuanya, kira-kira begitu. Bukan bentuk perintah, tetapi sesungguhnya kata para ulama, dalam kalimat khobar ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya adalah khobar, tetapi di sini ada makna yang tersirat. Kita diminta untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam hadis, baginda Rasulullah SAW itu mencontohkan banyak sekali ya, zikir-zikir yang itu adalah isinya adalah mensucikan Allah, memuji Allah. Al-Baqiyatus Sholihah ya, yang sangat terkenal, kalimat yang luar biasa, itu isinya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam sholat kita membaca Al-Fatihah ada pujiannya alhamdulillahirobbilalamin. Setelah sholat ya, kita juga diminta oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah untuk memuji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali bersama dengan tasbih 33 kali bersama dengan takbir 33 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam alhamdulillahirabbil alamin di sini ada juga makna tauhid yang dalam, mentauhidkan Allah. Kita mengakui Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, Rabbul Alamin, Tuhan seru sekalian alam, termasuk Tuhan kita. Jadi ada iqrar rububiyah di sini, iqrar ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Tuhan seru sekalian alam. Maka ada tauhid di sini. Ya, ada tauhid di sini. Maka kita bisa melihat dalam banyak hadis bahwa alhamdulillah, memuji kepada Allah itu memiliki nilai yang sangat tinggi dan esensinya luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mari terus tidak pernah lepas untuk setiap saat menyadari bahwa Allah itu maha penyayang, Allah itu maha baik, Allah itu maha melindungi, Allah itu maha memelihara. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya tutup dengan satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencontohkan ada zikir yang pendek, kalau kita ucapkan 3 kali waktu pagi, 3 kali sore hari, maka kualitasnya luar biasa, yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Hada wa astaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.